Shalom saudara, saya ingin bagikan ayat firman Tuhan yang sudah 2 kali terngiang di telinga saya. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10 dan ke-11 saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tuhan katakan kepada kita sekalian agar kita memegang apa yang ada pada kita. Kalau kita pikirkan lagi apa yang ada pada kita yang berkenan di hadapan Tuhan, apakah itu harta kita? Tidak, saudara. Karena harta itu hanya sementara. Itu akan musnah. Apakah itu segala sesuatu yang kita miliki di bumi ini? Bukan. Tapi apa yang ada pada kita adalah iman kita. Pertahankan iman kita kepada Tuhan. Sama seperti yang firman Tuhan yang mengajarkan tentang 5 gadis bijaksana. Wanita-wanita bijaksana itu menyediakan minyak yang lebih, sehingga ketika tuannya datang, mereka ada dalam keadaan yang siap. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat mengucap syukur kalau saya lahir di dalam keluarga Kristen. Apa yang Tuhan katakan itu sungguh benar, bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Sejak saya mendengar nama Tuhan Yesus, sejak saat itulah seperti ada cinta kepada Tuhan. Diperkenalkan kepada Tuhan Yesus bukanlah hal yang sia-sia, bukanlah hal yang buang-buang waktu, tetapi itu justru membuat saya tumbuh menjadi seseorang yang seperti sekarang ini sangat mengasihi Tuhan. Dan Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Hingga saat ini, dalam hal sekecil apapun, kalau saya minta kepada Tuhan, lewat saya berbisik saja di hati, tidak berapa lama Tuhan pasti kabulkan doa saya. Kasih Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya ingin itu juga dirasakan oleh saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita kehilangan hak kesulungan kita seperti Esau yang kehilangan hak kesulungannya hanya karena semangkuk kacang merah.
Esau sudah menjual hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin rencana-rencana indah yang sudah Dia buat itu bisa sampai kepada kita. Sebagai anak-anak Allah, kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan melihat ada sinar di dalam hidup kita, sehingga Dia melihat kita. Kita bersinar di antara orang-orang yang lain. Dia tidak lalu begitu saja. Sungguh semuanya ajaib bagi saya. Sejak dulu saya tidak pernah khawatir tentang uang. Sama sekali tidak memiliki kekhawatiran. Sungguh di dalam hati dan pikiran saya itu satu keyakinan bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan saya. Waktu ingin menikah, calon suami saya waktu itu ya, dia kerja sebagai sales. Nah, waktu mau menikah, dia telepon saya dan dia katakan, dia sudah dapat rumah sewaan. Tapi isinya belum ada. Nah, itu saya bawa dalam doa. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan tolong berkati. Jadi dia dapat obyekan tambahan. Dan uang yang didapat itu cukup untuk membeli ranjang, membeli lemari, membeli segala perabotan dapur, dan semuanya itu bisa dibayar lunas. Karena kita masih tinggal di rumah sewaan, saya berpikir jauh ke depan. Satu saat saya akan punya 2 anak. Waktu itu saya anaknya masih 1. Tapi saya sudah berpikir saya akan punya 2 anak. Dan saya akan perlu lagi rumah yang lebih besar. Dan saya minta kepada Tuhan waktu itu, ada mertua saya datang kepada saya dan dia katakan, ada doa nggak yang mau dititipkan? Karena mereka kan mau berangkat ke Yerusalem. Ada doa yang mau dititipkan untuk didoakan di sana. Terus saya bilang saya tulis surat aja, karena saya sebenarnya nggak bisa ungkapkan itu pada mereka. Saya tulis di surat. Waktu saya tulis surat itu, saya ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu supaya satu keluarga saya, sekeluarga besar itu diberkati Tuhan, mereka sehat, mereka selamat. Dan poin yang kedua, saya meminta secara spesifik kepada Tuhan berikan rumah yang statusnya adalah milik pribadi, dengan 2 lantai dan 3 kamar. Saya tuliskan itu secara spesifik. Kasih itu surat kepada mertua saya dan terbanglah surat itu ke Yerusalem. Bayangkan saudara, tahun berikutnya Tuhan kabulkan doa saya. Dalam waktu 3 hari, proses membeli rumah selesai. Tidak ada istilahnya ribet, riweh, hal-hal surat-surat dan segala macam. Tuhan permudah semuanya. Dalam waktu 3 hari kita bisa menempati rumah baru yang statusnya adalah milik pribadi. Dan pas seperti apa yang saya minta. Rumah 2 lantai dan 3 kamar. Puji nama Tuhan. Saya sangat mengucap syukur, itu satu keajaiban. Luar biasa. Karena kalau saya pikir lagi, mana mungkin saya sendiri dan suami juga mendapatkan rumah yang seperti ini gitu, kalau dengan usaha sendiri. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena keluar biasaannya Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya mau saudara sekalian juga merasakan hubungan yang menguatkan iman saudara. Hubungan yang penuh dengan keluar biasaan dengan Tuhan. Untuk hal-hal yang sangat kecil sekalipun, biarlah kita terus mencari-cari Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.